Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya, sama ya. Karena sudah kelihatan. Sudah Sudah, terlihat, Prof. Prof. Kita lagi selalu dengan apa pendidikan dan tidak berlaku itu artinya ini hanya tidak ada satu pulau tapi kita adalah pulau yang itu terutama kalau juga dari berbagai yang seperti transfer dari sisi kalau yang ini biaya itu termasuk biaya pertahanan biasanya kedua terus dengan siapa juga jadi hal itu secara kalau pembawa masyarakat itu Anda akan mendapatkan hasil dari akan itu sebenarnya dan tergantung bagi akan itu juga dihitung kegiatan sewanya maksud itu sebelum kecil dalam sebenarnya bisa ya kita prediksi beritahu bisa itu kurang lebih seperti itu. Cuman itu tidak bisa diuangkan. Kalau jaminan sosial ini kalau Anda nggak ada kecelakaan, nggak ada sakit, nanti misalnya keluar tahun itu bisa ditarik.
itu uang negara tapi bisa ditarik jadi kayak tapi kalau tidak dipakai, karena sebenarnya kerja itu rugi sendiri karena itu nanti akan dilakukan dari itu positif. Kemudian kalau yang tidak biaya jalan macam biaya dalam membuka usaha properti biaya yang tidak dilakukan dalam yang mau tanya silakan. Suara Anda tidak ya. Mungkin cek sampai. Nanti pada akhir ini saya suara saya kurang terdengar jelas. Mbak Nancy, terdengar jelas ya? Mohon maaf, Prof. Ya, ini agak bergema gitu, Prof. Oh, karena saya di ruangan ini ruangan saya sebentar. Karena belakangan membuat ya agak sudah Iya, Prof. Aman. Insya Allah ya? aman. Nah, kemudian ini beberapa kita lihat yang terutama juga kerusakan gangguan. Nah, ini gangguan terutama gangguan dalam operasional perusahaan. Ya, itu besar biayanya. Karena seperti yang sebelumnya menjelaskan bahwa gangguan, misalnya saya kasih contoh kemarin, misalnya ada rok saja itu sudah dari kelihatan uang yang harus dihilang gitu ya, keluarkan karena gaji tetap karyawan kan tetap bayar sesuai dengan kinerjanya. Nah, kemudian peralatan perkakas tentu ini biaya sangat tinggi, itu ya tergantung peralatannya memang itu. Kemudian produk material yang rusak, jadi misalnya kalau ada kesalahan kerja yang berkaitan misalnya contoh sering itu kalau di tekstil kenapa rambut itu diikat, tuh, karena banyak kejadian yang nanti masuk ke misalnya benang itu kan tari itu ya, tarik, nah itu bisa masuk ke situ ke cantol. Nah, itu merusak, jadi produk itu jadi rusak maupun bahan bakunya maupun produknya sendiri gitu ya. Karena mesin macet, kemudian nanti harus diperbaiki. Seperti ini loh, kita kalau ngeprint macet, pasti kertasnya kan dibuang, udah tertekuk-tekuk gitu ya. Nah itu prosesnya material jadi rusak, terutama apakah sudah setengah jadi atau yang sudah jadi cacat, sehingga itu masuk nanti reject gitu ya. Nah, kemudian tadi di line itu bisa terjadi keterlambatan dan gangguan produksi. Kemudian tentu kalau kecelakaan kerja nanti mungkin akan muncul biaya legal hukum. Ya, karena bisa ini nanti berkaitan dengan hukum. Kemarin seperti contoh yang diundip SPBU itu kebakaran itu juga berhenti lama, itu berkaitan dengan biaya legal hukum. Yang supaya bisa dibuka lagi prosesnya seperti apa, penyelidikan, identifikasi, dan itu kadang penyelidikan dibebankan ke perusahaan, ke industri itu. Ya. Nah, kemudian pengeluaran biaya penyediaan fasilitas peralatan gawat darurat. Nah ini kalau berkaitan nanti misalnya gawat daruratnya harus diperbaiki dan sebagainya. Nah, kemudian sewa peralatan kalau yang disewa keperluan ini dan waktu. Ini waktu itu tidak jelas. Waktu kan seperti di SPBU itu kan hampir 1 tahun gitu ya ditutup. Nah ini waktu ini maka uang yang hilang itu sudah dihitung berapa miliar gitu kan. Dari satu SPBU saja misalnya dalam
dia misalnya habis 1000 kiloliter ya, jadi 1 juta liter. Kalau motor dihitung misalnya dalam sebulan atau sehari gitu, misalnya 1000 liter gitu kan, ya, kali 1000 hari sudah 1 juta liter. Kalau itu dihitung 1 juta, keuntungan itu sudah 1 M. Ya. Nah, kemudian kalau biaya lain yang tidak diasuransikan. Nah, ini misalnya gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang itu kan harus dibayar. Kemudian kadang diperlukan biaya untuk pemakaian sementara pekerja pengganti atau pemindah tugasan gitu ya. Atau kemudian ada biaya yang harus melatih pekerja sebagai pengganti itu. Kemudian atau karena ini ada upah lembur dihitungnya. Jadi gini, kadang di bagian A diperbantukan ke B, tapi itu dia dihitung lembur. Kemudian untuk akumulasi tentu ini akan menambah waktu dan kemudian tadi ya berkurangnya produksi akibat dari spontan. Nah, itu kemudian hilangnya bisnis dan nama baik. Ini yang paling besar, hilangnya bisnis nama baik. Jadi kesalahan kerja itu bisa menyebabkan sebuah perusahaan jadi bangkrut. Ya, ini banyak kasus. Beberapa telah misalnya yang dulu itu di mana ya, itu terjadi ledakan gitu. Nah, itu ada kesalahan pintunya, apa nggak bisa keluar. Akhirnya korbannya banyak. Nah, itu pasti ditutup atau ditutup. Dan itu bukan hanya itu tuntutan hukumnya, banyak karena itu nanti biaya dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak pengusaha yang juga bangkrut karena kesalahan kerja. Nah, biasanya fatal. Nah, kemudian ini ya. Nah, bagaimana penyebab dan kerugian ini ada teori yang kalau ada teori domino memang yang ini dan ini saya nanti tadi konsep sama seperti dengan kalau domino itu ada dasar kemudian robot dan sehingga ambruk semua. Jadi konsep keterangan juga domino ya. Kalau kita lihat di kalau teori domino itu disampaikan oleh Hendrik ya. Jadi ini kalau kita lihat beberapa efek gitu ya. Kalau Anda bisa googling banyak itu. Tulis aja teori kecelakaan domino Hendrik gitu ya. Nah, itu saya hanya bilang. Ya, saya teman contohnya kalau kalian gampang sekarang itu gitu ya. Nah, ini jadi ada sosial environment kemudian health kemudian ini answer X dan accident ya itu konsepnya itu kalau nanti lihat ini teori domino di sini ya teori-teori ada teori kecelakaan ini model kecelakaan sequel dan sebenarnya ya kalau kita lihat nanti Anda baca sendiri ini ya itu saya akan menjelaskan perang itu ya. Jadi ini ya intinya kalau domino itu 5 faktor itu satu keturunan dari lingkungan sosial pekerja, mengenai keterampilan, ya, kekayaan dan ini dari pekerja, ya, bagaimana melakukan tugas, kemudian yang kedua kecerobohan tadi jadi dari pekerjanya, ya, kemudian tindakan tidak aman, ya, ini kemudian sehingga terjadi kecelakaan dan tidak atau seperti proyeknya. Nah, kita kembali ke sini.
Konsep kalau menurut Frank Herbert itu bahwa yang penyebab utama itu satu terbagi menjadi tiga ya. Jadi gini, insiden itu itu terjadi karena satu lemahnya kontrol, dua sebab dasar, dan ketiga penyebab langsung. Nah, satu itu menjadi lemahnya kontrol ya. Kontrol itu terutama berkaitan dengan program K3 atau pelaksanaannya. Tentu ini berkaitan dengan kebijakan, misi-misi yang secara dipanggilnya OSAS itu. Jadi di dalam OSAS itu kan salah satunya nanti kebijakan. Atau kalau di PDCA ya, jadi plan, do, check, action, dan develop gitu ya. Nah, plan itu di perencanaan ini program ya. Nah, di program itu lemahnya kontrol kadang programnya kurang pas untuk dilaksanakan suatu kegiatan. Jadi gini, program itu di dalam suatu unit produksi itu bisa beberapa. Jadi satu line khusus, gitu. Misalnya untuk pengiriman barang, terus nanti di penyediaan bahan baku ke gudang, kemudian dari gudang ke ruang produksi, kemudian ini masuk ke praproduksi, kemudian masuk di dalam sistem produksi, mungkin terbagi beberapa line ya. Misalnya kalau contoh Sidomulu itu kan punya yang obat herbal, ada khusus jalur antangin, ada jalur antanginnya pun dua ya, untuk anak, untuk dewasa, kemudian ada permen, kemudian ada apa itu obat penyegar apa namanya, kayak kuku bima. Nah itu lainnya berbeda-beda. Nah, tentu ini nanti programnya masing-masing. Kemudian yang kedua itu adalah standar tidak sesuai. Standar yang dipakai ya standar macam-macam, bisa standar itu bisa standar alatnya, standar lingkungan kerja, standar pekerjanya sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga lack of controlnya itu ada di kepatuhan pelaksanaan. Nah ini yang memang sulit karena semakin banyak orang itu biasanya persentase ketidakpatuhan itu akan semakin meningkat. Nah, sama lah. Jadi saya merasakan misalnya dulu mahasiswa TL itu waktu penerimaan sekitar 40 sampai 60 itu kita kontrolnya mudah. Satu, dosen hampir semua dosen itu kenal mahasiswa. Bahkan ada yang kenal dekat gitu ya. Waktu dulu itu dosen itu kan masih single-single. Itu ya belum pada menikah. Itu isunya ya lucu-lucu rame gitu ya. Gitu. Jadi ada yang diisukan pacaran dengan mahasiswanya, ada ya. Jadi lucu-lucu lah gitu. Dan namanya mahasiswa dan itu kita ya banyak itu. Nah sekarang dengan kondisi yang berbeda, mahasiswa di atas 100 itu kan jadi empat angkatan itu tidak mudah mengingat gitu. Tidak. Nah itu kecuali yang sering dekat ketemu dan itu baru bisa ya. Itu pun kadang lupa ini angkatan berapa itu kan, kalau total 100 kali rata-rata 4 tahun itu juga 400. Nah, kalau dulu kan 40, 60, 4, sampai 5 angkatan mungkin masih apalagi gitu ya, karena di angkatan pertama tahun pertama tuh sudah mungkin hafal gitu 40 ya, siapa namanya, siapa hafal lah di ruangan kan sama dengan SMA itu satu kelas ya. Gitu. Nah ini responnya seperti itu. Nah kemudian sebab dasar itu ada dua faktor utama. Satu tadi ya faktor perorangan, sama tadi bahwa base utamanya itu penyebab dasar atau base itu adalah
ada dua, faktor manusia dan faktor kerja lingkungan. Nah ini kerja itu satu faktor perorangan dulu ya tadi ada terutama kontrol diri. Kemudian kelupaan bahwa bekerja itu adalah safety first, gitu kan. Jadi Anda bekerja itu untuk misalnya nyari uangnya itu, tapi risiko itu harus tahu, gitu ya. Nah, risikonya tahu gitu. Jadi contoh gini aja, kalau selfie semakin di ujung bukit semakin ini mungkin nanti yang follow semakin banyak. Tapi itu risikonya semakin tinggi. Anda lihat beberapa kasus misalnya TikToker apa YouTuber di Cina yang nekat juga di gedung-gedung yang tinggi, toh akhirnya jatuh juga. Ya, dengan risikonya sudah tahu risikonya sangat besar itu bahwa foto tanpa alat pengaman itu kan hebat, pulau-nya banyak beberapa case, kemudian ada mungkin kalau saya lihat juga di foto di selfie di pantai yang curam, yang tajam dan sebagainya. Nah itu tanpa alat pengaman, tanpa antisipasi. Nah ini faktor perorangan. Nah, jadi memang ada orang-orang yang kadang suka mengambil tantangan gitu ya. Memang ada karakter pekerja. Nah, perusahaan itu maunya kalau K3 itu adalah pekerja yang safe. Karena faktor tadi ya ada kecelakaan kerja bisa menghancurkan sebuah perusahaan. Nah, maunya yang pekerja yang aman. Jadi tahun bagaimana cara kerja aman, tetapi itu juga harus didukung dengan tadi faktor kerja. Faktor kerja itu misalnya yang di awal itu ya faktor psikologis terutama itu misalnya terlalu lama berdiri tidak tercapai atau jangan sampai terjadi kemudian temperatur ekstrim panas ataupun dingin ya lingkungan kemudian juga sama duduk terlalu lama atau terlalu lama di depan komputer kemudian pekerjaannya yang monoton gitu sehingga ada kebosanan. Jadi ini akan menyebabkan konsentrasi akan menurun. Nah, kadang perlu tantangannya itu dengan biasanya referensinya pelatihan karena itu sebenarnya kadang dimanfaatkan kita yang konsultan pelatihan itu pelatihan kadang mereka sekalian referensi. Beberapa case saya juga itu melatih itu mereka tidak materi yang sangat padat, tetapi materi yang enjoy yang bisa dinikmati beda dengan kuliah. Jadi mereka yang penting nanti bisa gitu melakukan dan tahu. Kadang mereka sudah tahu gitu sudah. Kami mungkin pengetahuan baru untuk referensi. Nah, pelatihan. Nah, di faktor kerja juga termasuk lingkungannya kemarin lingkungan harus safe juga diciptakan lingkungan yang baik untuk bekerja. Kemudian penyebab langsung itu ini, jadi perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman kita bahas itu. Kemudian sehingga ini insiden itu terjadinya kontak atau dengan seorang dengan energi atau bahan ya. Jadi, sehingga itu akan menjadi kerugian atau kesalahan atau kerusakan yang tidak diharapkan. Ini modelnya. Nah, kejadian itu kontak ya, ini itu bisa beberapa bagian. Jadi ada struck again, jadi menabrak atau mendur benda diam atau bergerak. Kemudian struck by, terpukul atau tertabrak oleh benda bergerak. Fall to itu jatuh dari tempat yang lebih tinggi, fall on jatuh di tempat yang datar. Kemudian cock in itu tertusuk, terjepit, terjepit, benda runcing dan kemudian cock on, terjepit, ya. Kemudian petanga terjebak di antara objek besar, kemudian kokpit pin terpotong, hancur, remote kontak wheel, itu listrik, kimia, radiasi, dingin, ya. Itu energinya ini kemudian overstress, itu terlalu berat, kemudian failure, itu kegagalan mesin, ya. Kemudian internal release, itu terlepas dari lingkungan. Nah, beberapa istilah ini yang dasar umum, tetapi
industri bisa menerapkan ada istilah-istilah lain untuk mengingat kejadian-kejadian dan risknya yang nanti di dalam pengembangan salah satu produk itu apa saja kadang buat istilah yang dari termasuk nanti kalau heredity ini standarnya perusahaan beda-beda nanti kalau kita sampai di sana. Nah, kemudian kalau penyebab langsung itu dua tadi ya, perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman. Nah, ini beberapa kemarin sudah ya kita pokoknya inilah perbuatan itu dari pekerjanya ya. Jadi satu itu yang penting adalah kegiatan atau operasi yang tanpa otorisasi. Nah, ini sangat penting. Otorisasi itu izin ya ataupun dari atasan ataupun perintah. Kalau ada pihak ketiga berarti dia ada izin dari itu untuk bekerja di mana, batasnya di mana, gunanya di mana. Contoh seperti kita lihat di FP itu ya, ada zona di situ itu ada otorisasi. Nah, ada kasus yang tanpa otorisasi itu jadi kejadian yang meninggal masuk ke seperti kontainer, kontainer. Jadi dia waktu itu kenapa bisa terjadi? Ternyata waktu istirahat siang terjadi, sehingga controllingnya kurang. Nah ini tanpa otorisasi itu terjadi. Kita ada nah, oke. Ini kebetulan ada CCTV-nya. Bentar-bentar. Nah, ini terjadi, nah ini videonya ternyata enggak ini ya. Jadi di Rokan Hilir ya, di Pertamina
Hulu Rokan. Jadi merupakan pekerja PT Prasada Kamuna Limbah ya, Rokan Hilir. Jadi di perusahaan ini ya B3. Jadi karena ini waktu siang dari apa outsourcing, controllingnya kurang, gitu ya. Ini ada CCTV soalnya kebetulan. Oke, kayaknya sudah dihapus oleh Pertamina ya. Nah, jadi itu karena satu controlling tadi, yang kedua ya kan dilakukan di luar ini ya. Jadi, nah kembali ke dari otorisasi, kemudian ini jadi kasusnya tuh tadinya satu orang, tapi ternyata yang dua itu mau menolong. Nah ini menolong dia lupa SOP-nya. Nah, dalam keadaan apa penanggulangan gawat darurat, kedaruratan itu tidak bisa seperti itu. Jadi dia langsung masuk menolong, maka akhirnya meninggal dua. Jadi tiga yang meninggal di dalam tangki karena itu tangki limbah B3 ya, beracun. Nah, ini dua sehingga ini terjadi tadi gagal memperingatkan, ya gagal mengamankan. Dan ini ada APD tadi ada yang tidak pakai APD jadi bisa masuk, dan juga ini ya kadang yang jadi masalah juga ada contoh perbuatan tidak aman itu bercanda atau main-main ya, kemudian ini sehingga contoh ini gagal mengikuti prosedur. Nah, kalau di kondisi ya inilah kondisi beberapa pelindung pembatas tidak layak, APD kurang atau tidak layak, jumlahnya kurang, APD-nya itu peralatannya rusak, uang sudah sempit, terbatas dan sebagainya ya. Nah, tentunya di lingkungannya itu tidak aman. Nah, kemudian kalau penyebab dasar itu ada tadi ya faktor pribadi dan faktor media. Faktor pribadi tadi termasuk kemampuan fisik atau psikologi tidak layak. Jadi kalau misalnya mengangkat barang dan sebagainya yang harusnya pakai mesin, ya mesin pengangkat dia angkat pakai manual gitu, ya atau pakai kayu dan sebagainya sehingga itu bisa terjadi. Ya, kemudian fisiologi yang eh, tidak layak, ya, psikologi lah. Gitu. Kemudian kemampuan mental, kemudian ada stres, ya, kemudian stres mental, stres fisik. Jadi fisik itu jadi misalnya kelelahan, tidak capek, badan pegal-pegal gitu, tapi masih melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya, nah, memaksakan diri. Ya. Kemudian kurang pengetahuan, terutama biasanya yang tidak sadar itu justru stres mental. Ya. Oh,
Nah, ini yang kadang kurang diperhatikan oleh pekerja ya atau perorangan itu, yang kurang disadari adalah peran mental. Ya, mungkin dengan aktivitas dan sebagainya bermasalah semua lah. Ya. Kalau kurang pengetahuan itu biasanya bisa ditangani dengan pelatihan atau treatment ya, rapat pemberitahuan atau apa eh, kelas gitu ya, safety talk gitu, kemudian safety tools ya, itu bisa dipahami. Tapi kalau yang stres mental ini yang kadang tidak disadari dan itu bisa muncul mendadak gitu ya. Jadi orang itu kadang kelelahan itu dia mudah marah. Atau sebenarnya ada masalah gitu sehingga dia ada kesulitan sedikit, maka dia menjadi melakukan tindakan tidak aman. Gitu. Kalau kurang pengetahuan itu tentu penanganannya dengan training dan sebagainya gitu ya. Pokoknya risiko workshop dan pokoknya ditingkatkan bagian itu ini alat baru, lingkungan kerja baru atau apa itu penjelasan training dan itu nanti bisa. Nah, kemudian untuk motivasi ini juga sulit, motivasi yang tidak layak ini yang berkaitan dengan tapi mental ya, hal ini agak sulit gitu. Nah, sehingga penting kenapa seperti Anda itu nanti di dalam rekrutmen ada wawancara, ada tes kesehatan, ada itu untuk melihat terutama dari sisi fisik, fisiologi dan juga mental ya. Nah, sekarang kalau pekerja itu juga dilacak di medsosnya. Karena itu Anda kalau medsos buat ini hati-hati karena itu HRD untuk mendetek ini berkaitan dengan mental biasanya. Ya, ya. Tapi pekerjaan kerjanya seperti apa, ini seperti apa ngambil risiko. Jadi ada analisis risiko untuk mempekerjakan seseorang gitu ya. Jadi di HRD akan melihat analisis risiko gitu. Nah, ini seperti apa? Kadang belum tentu orang yang lebih pintar itu diterima. Karena mungkin ada kaitan dengan psikologis gitu ya. Jadi kadang orang pintar itu kadang menganggap orang lain itu malah gangguan. Nah, ini dia tidak bisa bekerja secara organisasi. Kadang perusahaan itu membutuhkan sebuah tim organisasi yang bekerja bersama. Ini kalau sulit bekerja sendiri, maka mungkin, tapi kalau perusahaan membutuhkan, misalnya dia sendiri untuk orang yang jadi, misalnya perusahaan IT, perusahaan yang memang kadang membutuhkan orang-orang yang dia bekerja terpisah sendiri. Jadi misalnya untuk teknologi masa depan, untuk dia harus memikirkan sendiri tanpa gangguan, dan memang itu diperlukan. Ya, tapi kalau diproduksi sama itu sebuah organisasi, maka orang ini tidak cocok. Nah, kemudian kalau faktor kerja tentu pimpinan ya, karena itu di dalam promosi jabatan pimpinan itu diperhatikan juga berbagai hal ya, karena dia nanti tentu dengan semakin ini jabatan ya, tingkat tanggung jawab pengawas ini semakin tinggi. Kemudian faktor kerja tentu engineering ya, pengadaan potensi peralatan kurang, maintenance itu kan harus diperhatikan, standar kerja dan seperti itu. Kemudian pengendalian lack of control, pengendalian tadi program kerja sesuai ya, dan ini dicoba melakukan fungsi itu dengan tidak berjalan dengan baik, baik di planning organisasi itu maupun program. Nah, ini karena itu di dalam pengendalian kecelakaan itu perlu dilakukan hal terutama di pre-kontak, kalau kontak tidak terjadi, dan post-kontak. Ini satu tentu berkontak pengembangan peninjauan sistem manajemen, pelatihan, penetapan program, dan memelihara program yang bagaimana program itu berjalan dengan baik. Kalau tidak ada kontak dan berpotensi tadi kecelakaan, maka ada beberapa misalnya harus disubstitusi
Substitusi bisa substitusi orang, kerjanya diganti orangnya apa ya tadi ya apa motivasinya tidak baik, kemudian tadi berisiko psikologis atau terlalu capek, maka karena itu kadang OTC itu substitusi maksudnya. Kemudian minimalisasi energi, barikade, perbaikan permukaan objek dan sebagainya yang menjadi peminat potensi. Misalnya keramiknya diganti yang tadinya licin menjadi apa atau ditambah gitu, tambah karet, tambah ini supaya nyaman. Kemudian kalau pot itu maka harus diterapkan penanggulangan darurat. Ya. Nah, keselamatan kerja kalau di Undang-Undang Nomor 1 itu jelas adalah suatu usaha pencegahan terhadap keselamatan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian baik harta benda maupun jiwa. Nah, keselamatan kerja ini juga upaya pemikiran penerapan untuk menjamin keutuhan kesempurnaan jasmani maupun rohani ya tenaga kerja, termasuk hasil karya dan ya untuk meningkatkan juga kesejahteraan. Nah, pencegahan itu dua yang penting. Jadi pengendalian di faktor manusianya dan di faktor teknis itu dua hal itu ya. Jadi kalau misalnya pesawat dia di pesawatnya dan di pilot, kopilot, pramugari dan sebagainya. Nah, yang mendukung baik di akonnya, yang di darat itu ya semua. Nah, kalau manusia tadi manusianya itu satu untuk tadi di awal ya pemilihan tenaga kerja ini sangat sangat penting di awal. Kenapa? Kadang Anda bersaing, kemudian tesnya ada yang sampai 5 kali untuk mendapatkan tenaga kerja yang terbaik yang sesuai harapan dari perusahaan, termasuk di dalam menjalankan K3 itu. Nah, kemudian setelah itu apa? Sudah benar-benar baik ya tetap dilakukan pelatihan dan kompetensi bekerja di bidangnya. Kemudian tentu penanganan untuk menjaga itu perlu pemeliharaan kesehatan kerja, kemudian pembinaan pengawasan dan juga berbentuk laporan di basis kinerjanya. Kalau teknis itu satu perencanaan kerja yang baik, ya perawatan, pemeliharaan maintenance dari OM dari berbagai peralatan, kemudian pengawasan, kemudian pengujian, metode teknik yang baik, semua kegiatan kemudian diterapkannya tim. Ya. Baik, saya kira itu di konsepnya dan sampai sini ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan.
Baik, kalau tidak ada, bisa cukup sekian dulu ya. Baik, kalau ada yang belum absen, silakan raisen yang belum absen. Silakan. Baik ya, sudah semua. Baik, kalau ada tambahan silakan. Kita, baik kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Prof. selamat Lebaran semua ya. Terima kasih, Prof.